Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita akan mendiskusikan tentang pangan dan kita telah kedatangan tamu istimewa, tokoh yang amat penting di pertanian, pengalamannya luar biasa ya. Mulai dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sebelumnya juga Kepala Balai Perlindungan Tanaman, sampai terakhir menjadi Dirjen Tanaman Pangan dan Direktur Utama Bulog, Bapak Insinyur Sutarto Halimuso. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana nih kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Ini mendatangi acara Penas. Acara Penas di sini. Iya, Pak, ke-16 KTNA. Kalau boleh tahu aktivitas sekarang apa Pak? Iya, saya masih mengajar di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, mengajar mengenai logistik pangan. Kemudian juga sebagai praktisi mengajar di kampus saya dulu di Fakultas Pertanian UGM mengenai kebijakan. Itu terkait dengan pertanian juga ya Pak? Iya, pertanian, karena di Fakultas Pertanian. Kemudian saya juga ketua umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia. Luar biasa. Jadi tetap aktif di dunia pertanian. Kira-kira begitu di dunia pertanian. Pak. Nah, tentunya sekarang kita ingin mendiskusikan tentang pertanian, khususnya pangan ya Pak. Baik. Kita tahu bahwa pangan hari ini kan menjadi isu yang paling strategis, dan dari cerita data yang kita dapat persoalannya juga cukup rumit. Misalnya kita ada ancaman climate change, krisis global, kemudian angka impor kita juga masih sangat tinggi. Nah, ini menurut Bapak seperti apa lebih detailnya menggambarkan kondisi pangan kita hari ini dan kedepannya seperti apa? Iya. Sebenarnya kalau kita melihat kembali kepada founding fathers kita, itu selalu menekankan waktu itu juga bahwa pangan ini adalah kehidupan bangsa. Sehingga apapun yang terjadi, kalau pangan kita ini tergantung kepada negara lain, kita ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi pangan di Indonesia? Nah, kita tahu kita ini kan ancaman terhadap pangan, khususnya penyediaan pangan dalam negeri, ini sebenarnya banyak yang harusnya menjadi perhatian kita untuk kita selesaikan. Mulai dari persoalan ancaman terjadinya hubungannya dengan masalah lahan. Mulai dari ketersediaan lahan, konversi lahan, lahan yang bermasalah karena kelelahan, sehingga kandungan organik, kandungan macam-macam yang seharusnya tersedia menjadi tidak tersedia. Ini menjadi ancaman yang menurut saya ini sangat serius. Apalagi konversi lahan ini jalan terus, sehingga sangat tinggi sekarang jalan urban dan cukup tinggi karena untuk kepentingan pembangunan lain, kebutuhan lain, perumahan, jalan tol dan sebagainya. Tapi ini kan harus diganti. Nah, menggantinya tentunya harus ada lahan baru. Itu juga tidak mudah. Yang kedua, harusnya melakukan peningkatan kemampuan memproduksi. Artinya produktivitas harus ditingkatkan. Nah, ini kan ancaman yang serius mengenai lahan. Jadi ancaman lahan. Ya, yang kedua, yang perlu juga mendapat perhatian, ini kan petani kita ini adalah petani gurem. Petani-petani yang lahan sempit. Pasti
Kalau kita bicara efisiensi, pasti tidak efisien. Tetapi dia perlu hidup. Sehingga apa? Harga pangan ini jangan berpikir harga pangan itu harus murah. Yang benar itu adalah harga pangan harus wajar. Petaninya mendapat keuntungan. Setelah itu, bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah harus memberikan subsidi. Social safety net itu harus jalan. Dan dulu dilakukan. Dan sekarang pun nampaknya juga masih dilakukan. Ini juga tetap harus intensif kan. Nah, ini persoalan ini tentunya harus menjadi perhatian kita. Nah, persoalan yang ketiga, kita tahu masalah hubungannya antara petani sebagai produsen yang kecil-kecil tadi dihubungkan dengan siapa yang mengolah berikutnya untuk menjadi produk-produk yang siap ke konsumen. Nah, kalau di beras pasti harus dengan penggilingan padi. Penggilingan padi adalah penggilingan padi kecil. Umumnya lebih dari 95% penggilingan padi di Indonesia itu adalah penggilingan padi kecil. Tetapi kita tahu kemampuan penggilingan padi kecil ini sangat terbatas. Kemampuan modal, kemampuan manajemen, kemudian juga kita akan pasti kalau head to head dihadap-hadapkan dengan penggilingan yang bermodal besar, pasti kalah. Nah, ini yang harus juga menjadi perhatian. Sehingga apa? Bagaimanapun juga kita harus intens memberikan perhatian bagaimana menggandengkan antara petani dengan petani sebagai produsen bahan baku dengan industri-industri, termasuk kalau beras ya penggilingan padi. Kebetulan saya kan ketua umum Perpadi ya, jadi ke sana. Nah, dengan industri yang lain, misalnya kalau buah-buahan ya tentunya dengan industri jus, industri yang lain seperti itu. Kalau daging ya tentunya dengan industri berikutnya, apakah sosis dan sebagainya. Jadi banyak hal ini yang harus kita kaitkan. Tapi kita harus ingat bahwa selama ini kita harus ingat bahwa pertanian ini berhubungan dengan petani lahan sempit, kecil-kecil, dengan industri kecil-kecil yang ada di pedesaan. Ini yang harus tetap kita berikan ruang untuk hidup, berikan kemampuan untuk hidup dengan memberikan kredit-kredit yang murah. Nah, kita tahu pemerintah membangun dengan KUR. Nah, misalnya kalau dulu KKPE, kalau dulunya lagi KUT, itu tetap harus menjadi perhatian. Dan itu harus dikontrol betul supaya betul-betul sampai kepada petani dan juga kepada industri-industri kecil ini juga harus diberikan kemudahan itu. Nah, baru berikutnya lagi, janganlah pasar pangan ini dikuasai oleh orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang orang bilang itu adalah oligark tertentu yang ini berbahaya. Sehingga harus perlu ada keseimbangan. Keseimbangannya apa? Pemerintah harus punya alat. Nah, selama ini alatnya apa? Sebenarnya pemerintah sudah punya, salah satunya adalah Bulog. BUMN Bulog. Lembaga parastatal kita itu kan dulu Bulog ini. Jangan lupa, Bulog ini pada dasarnya adalah menjaga keseimbangan. Keseimbangan pasokan, sehingga terjadi stabilisasi, keseimbangan supaya tidak dikuasai oleh oligark atau pengusaha-pengusaha pangan yang besar. Nah, kalau ini dilakukan, kemudian nanti didukung oleh bagaimana pemerintah memberikan support dalam bentuk sarana dan prasarana yang memadai sampai ke tingkat petani dan ke tingkat produsen-produsen UKM, IKM yang ada di lapangan melalui KUT-nya dan sebagainya. Kalau sarana, kita bicara sarana, tentunya melalui saluran irigasinya harus menjadi perhatian. Jangan sampai saluran irigasi tidak pernah diperbaiki, ya kan? Kemudian bagaimana mengenai sarana
pupuk yang harus disediakan dengan mudah dan murah. Kadang-kadang kan peraturannya yang menyulitkan bagi petani-petani kecil tadi kan, bagi pengusaha-pengusaha kecil. Ini yang harus dihindari. Oke Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan ada 4 ancaman lah yang minimal dalam persoalan panganan. Tentu semuanya itu bisa dirubah melalui kebijakan sebenarnya. Pemerintah di sini. Betul. Yang sangat berperan. Nah, sejauh ini apa Bapak melihat kebijakan yang dibuat pemerintah hari ini apakah sudah on the track ini atau ada hal-hal yang harus diperkuat lagi atau seperti apa atau justru harus dirubah secara mendasar seperti apa yang Bapak? Iya, kalau kita melihat katakanlah kalau kita bicara undang-undang ya, undang-undang pangan itu sebenarnya sudah on track menuju kepada kemandirian dan kedaulatan pangan. Kita tidak mengandalkan harus impor pangan. Karena ketergantungan impor pangan itu akan sangat berbahaya bagi suatu negara. Apalagi negara kita itu negara yang begini besar, penduduknya begini besar kan. Ini yang harus betul-betul menjadi perhatian kita. Nah, dari aspek undang-undang, termasuk bahkan undang-undang perlindungan terhadap lahan berkelanjutan pun sudah ada. Jadi aturannya sudah mendukung gitu ya Pak? Nah, dari itu sudah. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan undang-undang ini. Undang-undang ini kan harus dilengkapi dengan peraturan pemerintah, harus dilengkapi dengan peraturan menteri, harus dilakukan adanya perda. Nah, inilah yang harus kita seriusi. Khusus untuk itu belum terlihat ini Pak? Ada beberapa. Karena undang-undang ada undang-undang perlindungan lahan misalnya. Nah, saya pernah membaca dan pernah melakukan ikut survei. Ternyata banyak peraturan daerah pun yang belum dilakukan dengan betul-betul secara seksama. Kalau di tingkat pemerintah pusatnya ada PP-nya. Pemerintah pusat sebenarnya sudah ada. Permentannya misalnya. Meskipun masih ada yang tentunya masih ada yang kurang. Tetapi secara umum sebenarnya sudah ada ke sana. Tinggal daerah lagi yang lebih. Terutama kalau menurut saya diimplementasi. Siapa yang harus melakukan orkestra ini? Nah, orkestra ini kan orkestra tingkat daerah, ada orkestra tingkat pusat. Nah, kalau orkestra tingkat pusat kan tentunya bukan hanya Kementerian Pertanian saja, tapi ada Kementerian HAM, kemudian Kementerian Agraria, Perdagangan nanti hubungannya dengan tadi pasar. Itu pasar. Jadi tidak bisa hanya Kementerian Pertanian seandainya hanya ini tugasnya pertanian. Itu kan ada Menko juga yang bisa. Betul. Nah, tentunya di bawah koordinasi Menko kan. Jadi Menteri Koordinasi inilah yang harus lebih intens melakukan koordinasi. Kalau istilah sekarang kan tentunya mungkin ada yang harus dilakukan perubahan, harusnya ada. Kalau memang ada yang harus dilanjutkan, tentunya juga ada. Artinya khusus di regulasinya ini memang harus ada orkestrasi yang lebih kuat lagi dari pemerintah untuk menghadirkan. Betul, betul. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara secara terintegrasi, secara kolaboratif, sinergi yang baik, saya yakin Indonesia ini masih punya peluang untuk mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Itu baru di sisi regulasi yang Bapak lihat tadi kan. Betul. Di sisi lain kebijakan-kebijakan yang Bapak lihat, misalnya soal bagaimana meningkatkan efektivitas petani tadi, betul. Soal hubungannya dengan pasar, hubungan dengan lembaga-lembaga yang mengelola bisnisnya tadi itu seperti apa? Sekarang ini kan banyak jargon-jargon juga. Orang bilang yang namanya bisnis pangan ini memiliki rantai pasok yang panjang. Sehingga apa? Pemerintah selalu mengatakan, ayo kita potong rantai pasok pangan yang terlalu panjang supaya efisien. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya pemerintah sudah punya program yang bagus. Saya tahu ada program
yang disebut dengan korporatisasi petani. Korporatisasi petani. Iya, jadi petani korporasi. Tapi ingat, jangan petani yang dikorporasi. Apa bedanya itu, Pak? Nah, kalau korporasi yang petani itu nanti oligark yang melakukan korporasinya jadi petani, nanti tetap aja jadi buruh. Petani dikumpulkan, Ya. di manage oleh Hanya memproduksi gitu ya. memproduksi bahan baku. Nah, mestinya ini harus disinergikan betul, hulu sampai hilir. Ini harus ada sinergi, kemudian saling memiliki. Itulah korporasi yang sebenarnya. Sehingga ini kan nanti Bisa otomatis digambarkan lebih detail, nah, saling jadi memiliki begini. seperti apa teknisnya nanti. Teknisnya secara ya. apa? Secara Kebetulan prinsipnya ya, mungkin kan. kebetulan saya sekarang di penggilingan padi ya. Ya. Di desa itu sudah ada penggilingan padi. Ya. Tetapi dia harus direvitalisasi. Di desa sudah ada kelompok tani. Ya. Sering-sering pemerintah melihatnya, yang dilihat itu kelompok tani ini yang harus membangun penggilingan padi baru. Ini yang harusnya dihindari. Bukan Tidak begitu. tepat itu ya, Pak? Tidak tepat. Sudah tepat ya. Justru petani ini harusnya didorong untuk meningkatkan produktivitasnya melalui berkelompok. Ya. Kemudian dari kelompoknya itu dibangun misalnya dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk yang lain. Setelah itu harus bekerja sama dengan entrepreneur atau pengusaha penggilingan padi yang sudah ada di situ. Jadi Nah, bukan kita penggilingan bangun padi bukan kawasan-kawasan. bukan milik kelompok ini, tapi dalam bentuk Jangka panjangnya, saya berpikir arahnya petani nanti setelah berkelompok memiliki koperasi dan sebagainya, atau BUMDes dan sebagainya ya, kerjasama dengan penggilingan padi, karena penggilingan padi ini harus melakukan revitalisasi, misalnya harus melakukan pengadaan mesin pengering, why not? Atau kenapa tidak koperasi ini yang membeli, miliknya petani, kemudian digabung, ini menjadi saham. Oh gitu. Itulah yang disebut dengan korporasi. Dibuat manajemen yang benar. Iya, iya, iya. Penggilingan padi juga tidak boleh merasa ini milikku sendiri, enggak. Jadi pada tidak akhirnya bisa. ada bagi hasil di situ ya. Ada. Jadi keuntungannya dapat. Bagi keuntungan, bagi hasil dan sebagainya. Sehingga apa? Petani ini tidak perlu menjual gabahnya kemana-mana. Penggilingan padi juga tidak perlu mencari gabah kemana-mana. Karena sudah terikat. Sudah terikat. Nah, saya sudah berhitung. Penggilingan padi kecil cukup dengan kerjasama dengan sekitar 250 sampai 300 hektar. Itu akan bisa penggilingan padi ini berjalan selama 1 tahun. Tidak berhenti. Jadi punya kawasan masing-masing ya? Masing-masing. Nah, inilah perlunya komitmen antara petani dengan penggilingan padi. Suatu saat ini itu harus menjadi satu. Kan di tingkat besar pemilik saham itu kan bisa saja banyak orang kan. Kenapa tidak penggilingan padi yang ada di desa ini suatu saat menjadi sahamnya adalah kelompok tani atau petani tadi langsung gitu ya Pak ya. Kalau itu bisa kita bangun, akan terjadi efisiensi, akan terjadi pemotongan rantai pasok pangan tadi secara real. Jadi korporasi itu arahnya mestinya ke sana. Iya, iya, iya. Harapan saya. Oke, itu untuk soal bagaimana membangun hubungan di pemasaran dan Ya. industrinya. Industri itu Nah, produksi. kita bicara produksi sekarang. Nah, kan banyak sekarang kalau kita lihat apakah on the track ya. Banyak keluhan hari ini terhadap kelangkaan pupuk misalnya. Ya. Ini bagaimana Bapak melihat kebijakan yang ada untuk hal-hal seperti itu? Ya kalau kita sering-sering diskusi ya, kebijakan nasional itu sebenarnya ya sudah seperti itu. Artinya cenderung mengarah kepada ini loh yang diperlukan petani, ini loh yang harus dilakukan. Tapi kan akhirnya yang saya lihat kelemahan itu sebagian besarnya ada di implementasi. Implementasi ya. Terutama ya. Kenapa? Kita dulu itu kan di desa-desa itu kan dibangun adanya kebun benih desa. Di tingkat kecamatan nanti ada kebun benih di tingkat kecamatan, nanti ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi. Dulu kan seperti itu.
Itulah yang menyediakan benih-benih bersertifikat, berkualitas. Dan itu sudah bagus sih sebenarnya itu. Sebenarnya itu adalah satu flow yang bagus. Jadi misalnya untuk mengganti varietas, untuk untuk menyediakan varietas-varietas yang cocok di wilayahnya. Ini kan melalui perbenihan ini. Dan ini yang harusnya dibangun. Jangan balai benih dituntut untuk karena PAD-nya susah dalam menghasilkan PAD. Akhirnya apa? Dirubah jadi perkantoran. Balai benih kok menjadi lembaga bisnis juga jadinya. Ya, karena dia akan menempatkan PAD tadi. Harusnya diarahkan tadi itu. Karena ya menurut perhitungan kita dan menurut pengalaman banyak pihak, untuk memproduksi benih itu memang modalnya lebih besar. Tapi kan kewajiban pemerintah juga menyediakan benih. Betul. Makanya tapi jangan terlalu dituntut untuk PAD. Iya gitu ya, Pak. Sering-sering kan itu kan dituntut banyak. Fungsi pelayanan menghasilkan benih yang untuk petani ini yang lebih besar prioritasnya. Betul. Kadang-kadang kan saya kan banyak ke lapangan. Saya itu kan karena sering di lapangan, saya itu melihat ini itu kenapa ini begini tanaman. Secara sepintas saya tahu. Oh, ini berarti ini ternyata benihnya sudah tidak bagus. Tumbuhnya jadi naik turun gitu. Oh, atau sebab lain, itu kita mudah kok untuk mengenali seperti itu. Nah, makanya kita mendorong teman-teman di lapangan ini, ayo kita kenalilah betul lingkunganmu itu seperti apa. Sehingga kita bisa mengambil solusinya seperti apa. Dari aspek benih saja seperti itu. Jadi memang masih banyak pekerjaan rumah yang lebih mendasar didorong. Betul. Makanya untuk pertanian ini harusnya betul-betul menjadi perhatian. Dan bukan hanya perhatian, tetapi harus menjadi fokus untuk dilaksanakan, terutama dalam rangka kita menyediakan pangan secara mandiri. Jangan sampai kita tergantung kepada negara lain. Dan siapa yang harus menguasai pangan? Pemerintah sepenuhnya harus menguasai. Jangan dilepas secara liberal. Jadi memang ada penguasaan yang kuat juga dari untuk pangan. Pangan ya. Pemerintah harus kuat. Nah, salah satunya kita harus punya BUMN seperti Bulog yang punya stok yang cukup. Karena menjaga stabilisasi tadi. Tapi kan nggak boleh juga ditekan harga ini ke petani kan. Loh, makanya Bulog di situ perannya ya, Pak. Makanya petani itu harapannya jangan harus menjual harga murah. Menjual harga wajar. Kemudian untuk masyarakat kurang mampu, berilah subsidi. Yang mampu biarin aja beli mahal. Tanda petik mahal ya. Tanda petik mahal. Dan itu peran Bulog di situ. Nah, salah satunya peran Bulog. Keseimbangan dia harus punya, untuk menjaga keseimbangan, dia harus punya stok. Pengalaman saya, pemerintah harus punya stok. Dan stok itu harus dari impor ya, Pak? Enggak? Tidak. Kalau sekarang kan kelihatan pemerintah kan banyak mengandalkan impor kelihatannya. Saya lihat data tadi. Karena kemarin itu terus terang, stok itu ternyata yang terbanyak ada di mana? Ternyata yang terbanyak adalah di petani sendiri, menurut data BPS. Kenapa ada di petani? Petani ini kan juga keamanan dia kan? Dia tidak akan menjual, apalagi mendengar, oh nanti akan ada El Nino, oh ini ada ancaman pangan dunia. Dia pasti akan berusaha menyimpan. Itu juga. Nah, makanya bangunlah tadi itu. Tapi kan itu bagus itu Pak, ada ketersediaan pangan di tengah pasti. Petani, tapi untuk petani dengan harus dilakukan juga impor. Ini ada kesalahan data pemetaannya atau memang ada kepentingan lain di balik ini? Persoalannya juga kan ada konsumen. Nah, pada saat-saat tertentu kalau pemerintah juga tidak punya stok, akan menjadi masalah. Stok yang ada di masyarakat itu kan bukan stok untuk ready for sales, untuk apa?
siap untuk dijual. Nah, hanya untuk kebutuhan masing-masing, untuk keamanan dia. Ini masih terjadi loh di lapangan dan itu bagus. Masyarakat masih punya cadangan sendiri supaya dia tidak akan ada kelaparan dan sebagainya. Nah, tapi pemerintah harus punya stok. Nah, kalau pemerintah, sehingga apa? Pemerintah kapan harus melakukan membeli, pengadaan, kapan harus melepas cadangannya. Ini juga ada waktu-waktu yang tepat. Nah, makanya tadi itu membangun sinergi tadi harusnya dibangun mulai dari petani. Kalau ini beras ya, misalnya beras, petani, kelompok tani, kemudian dengan penggilingan padi, penggilingan padi dengan pemerintah. Jadi, sebagai cadangan berasnya pemerintah. Jadi kemudian tidak harus mengandalkan dari impor karena kita punya kerjasama yang baik dengan. Karena menurut hitung-hitungan sebenarnya cukup kan? Cukup ya. Sebenarnya cukup. Produksi padi kita cukup di lapangan. Ya. Dan kalau menurut saya peluang masih ada. Bagaimana kita tingkatkan produktivitas per hektar? Kalau masih ada sekitar panen kita hampir 11 juta ton, 11 juta hektar, maaf, 11 juta hektar. Kalau kita bisa meningkatkan 1 ton per hektar peningkatan. Kalau sekarang berapa ya? Nah, sekarang kan hanya sekitar 53 ya. 53. Nah, kalau misalnya kita jadikan 54, 55, itu kita sudah bisa ekspor, Pak. Nah, tapi untuk bisa itu apa? Sarana harus dijamin, harus tepat, benihnya harus benar, semua ini harus benar. Nah, ini menjadi pekerjaan. Nah, kemudian apa? Tadi itu memotong mata rantai pasok tadi, sehingga apa? Terjadi efisiensi. Kalau sudah efisiensi, nanti daya saingnya bisa kita tingkatkan karena harganya bisa lebih murah. Kan gitu itu apa? Menurut harus diperkuat ya. Iya, menurut ada perubahan pengamatan yang mendasar juga menurut Pak. Betul. Jadi memang ke depan ini harus ada perubahan yang nyata. Yang nyata itu. Terimplementasi di lapangan. Di lapangan untuk pertanian. Mulai dari masalah lahan tadi, masalah pengaturan pasar, masalah keseimbangan. Ya, oke, siap. Ya, jadi masalah antara petani dengan sebagai produsen dengan produsen dengan industri, kemudian dengan yang menguasai pasar. Dan kebijakan pokoknya, kalau menurut saya, kebijakan pangan strategis tidak bisa dilepas secara liberal. Itu kuncinya, Pak. Harus dikuasai oleh pemerintah. Kemandirian, kunci kemandirian. Supaya menuju kepada kemandirian. Dan fokus pada petani-petani kecil gitu. Fokus kepada petani kecil, kenapa? Karena memang sebagian besar petani kita adalah petani kecil. Sebagian besar industri di pedesaan adalah industri kecil. Kalau yang besar-besar tidak terlalu penting diperhatikan. Nah, walaupun mereka sudah lebih gampang untuk bergerak. Tapi yang kecil-kecil inilah yang harusnya menjadi perhatian. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Menarik sekali diskusi kita hari ini tentang persoalan pangan dengan Bapak Sutarto Alimuluso, Bantan Direktur Bulog Indonesia. Direktur Utama Bulog Indonesia. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih. Senang sekali diskusi. Terima kasih, senang. Sobat-sobat pemberdayaan semua, diskusi kita hari ini dengan Bapak Sutarto Alimuluso, mantan Direktur Utama Bulog Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.